Yang salah kaprah bukan hanya negeri dan negara, tapi juga bangsa dan negara. Karena kita terlalu memuja negara atau negara itu segala-galanya, etatisme atau serba negara gitu. Sehingga sesuatu yang sebenarnya bangsa tapi diambil sebagai negara. Jadi ini sebenarnya dua hal yang berbeda antara bangsa dan negara. Dan nanti saya akan tunjukkan di mana salah kaprahnya. Bangsa itu sesuatu yang manis lah, yang romantis. Ini sebuah identitas yang diciptakan bersama. Sehingga Ben Anderson itu mengatakan bahwa nation atau bangsa itu adalah imagine community, komunitas yang dibayangkan. Jadi sebenarnya bangsa itu abstrak, yang konkret itu ya suku. Jadi kalau suku itu punya komunitas, punya tanah, punya bahasa, bahkan juga punya agama. Nah, yang namanya bangsa itu ya penyatuan dari suku-suku yang sangat berbeda itu lalu diciptakan misalnya bangsa Indonesia. Dan secara politik begitu ya, ini kan bangsa itu kan budaya yang dipolitisasi menjadi satu kesatuan. Nah itu saya kira sangat baik, tidak ada masalah. Kita mengenal bangsa Indonesia itu ya Sumpah Pemuda 1928. Para pemuda itu bersumpah berbangsa satu, bangsa Indonesia. Tetapi tetap menghargai keragaman bahasa-bahasa ibu, bahasa-bahasa daerah atau bahasa milik suku-suku bangsa yang itu beraneka ragam gitu ya. Dan pada sebuah kesempatan Bung Karno juga mengatakan bahwa suku itu sama dengan kaki. Artinya kalau Indonesia itu sebagai entitas, sebagai totalitas, tetapi kita juga punya kaki-kaki suku-suku bangsa, bahwa tubuh besar bernama bangsa Indonesia ini tidak akan berdiri tegak tanpa suku-suku, tanpa kaki-kaki yang begitu beragam. Dan oleh karena itu ini dimanifestasikan ke dalam spirit Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu saya kira lazim, termasuk di Amerika ada spirit Unity in Diversity, Diversity Unity ya. Jadi artinya kesatuan dalam keragaman dan keragaman dalam kesatuan. Itu namanya bangsa. Dan itu bersifat romantis partisipatoris ya. Jadi berbagai suku bangsa yang berbeda itu punya imajinasi gitu ya. Dan karena imajinasi itu lalu bersedia punya identitas atau bergabung pada bangsa Indonesia. Dan dulu Clifford Geertz juga menunjukkan bahwa para kiai-kiai yang di kampung di pelosok ini menjadi ini ya broker budaya, perantara budaya. Mereka para kiai ini menyampaikan pada santri, pada masyarakat setempat, ini loh ada Indonesia gitu ya. Jadi artinya ini Indonesia itu ya akan mempersatukan kita yang begitu beragam. Dan oleh karena itu dalam perjalanannya yang namanya para kiai ini bisa menjadi benteng NKRI. Lalu ada PBNU ya, PBNU itu di otak-atik gaduk menjadi sesuatu yang menarik. P itu Pancasila, N itu NKRI, kemudian B itu Bhinneka Tunggal Ika, N itu NKRI, dan U itu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu bagian dari perjalanan panjang di mana para kiai itu menjadi perantara budaya untuk menghubungkan antara negara bangsa Indonesia dengan masyarakat setempat. Tetapi yang penting untuk dicatat bahwa meskipun bangsa Indonesia itu relatif baru dideklarasikan pada 1928, tetapi kita ini sebenarnya sudah lama memiliki negara. Meskipun negara itu saling silih berganti. Negara kolonial itu, negara kerajaan itu sudah bolak-balik berganti. Lalu ada negara kolonial dan kemudian ada negara kesatuan Republik Indonesia.
Jadi meskipun nanti itu namanya berbeda, nomenklaturnya berbeda, barangkali strukturnya dan sistemnya juga berbeda, tetapi ada roh ya, roh yang itu terus-menerus dirawat gitu ya. Dan oleh karena itu kan para sejarawan itu selalu mengingatkan bahwa sejarah itu adalah persoalan perubahan dan kesinambungan. Yang berubah apa? Ya nama ya. Dulu ada Majapahit, ada Mataram, kemudian ada negara Hindia Belanda, kemudian ada Jepang, lalu ada negara Republik Indonesia. Tentu ini mengalami perubahan dan yang berkuasa pun juga berubah. Kalau dulu orang bule, lalu sekarang orang pribumi, ya bangsa Indonesia sendiri begitu ya. Tetapi saya kira yang berkesinambungan itu ya termasuk spirit, esensi. Ya misalnya cara-cara feodal itu ya masih tetap diwariskan. Terus lalu bagaimana yang namanya negara ini juga sama melakukan birokratisasi. Bagaimana negara itu bukan membangun kejayaan negeri, kejayaan bangsa, tetapi sebenarnya juga membangun dirinya sendiri. Dan lebih khusus sejarawan Heather Sutherland itu menunjukkan bahwa kita ini belum menyaksikan negara dalam arti yang sebenarnya, tapi hanya aparatus negara yang menumpang, yang hidup, yang memanfaatkan negara itu. Dan ini namanya kesinambungan gitu ya. Dan memang secara historis, politik, sosiologis, ya negara Republik Indonesia ini kan didirikan oleh bangsa. Negara ini berdiri di atas negeri. Bangsa-bangsa yang romantis tadi ya, bangsa-bangsa yang bersatu menjadi Indonesia tadi begitu romantis, begitu partisipatoris, menyerahkan ya kepada negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada waktu itu. Artinya sebenarnya negara ini juga dibangun atas dasar cinta gitu ya, atas dasar romantisme pada bangsa. Dan ini akhirnya menimbulkan dualisme, karena kalau negara itu yang paling utama adalah ngomong soal hukum yang tanpa cinta, hukum yang sangat normatif, sangat kaku. Sementara kalau kita ngomong bangsa ini kan ini sesuatu yang sangat romantis. Dan oleh karena itu sebenarnya ya bagaimana yang namanya hukum ini sebenarnya melayani, mencintai, melindungi bangsa. Dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita sudah sangat jelas bahwa ya yang menyatakan kemerdekaan adalah rakyat, yang merdeka adalah bangsa. Jadi yang merdeka kita itu bangsa, bukan negara. Setelah bangsa ini merdeka, lalu di alinea keempat membentuk pemerintah negara Republik Indonesia. Jadi bangsa membentuk negara dan di tahap awal gitu ya, di tahap awal negara itu membentuk pemerintah. Tujuannya ya pemerintah ini yang akan menjalankan, menyelenggarakan negara agar negara dalam pengertian yang konkret yaitu aparat negara ini yang paling konkret ini. Kalau negara itu kan abstrak ya, abstrak sebenarnya. Tetapi yang konkret adalah aparat negara. Bagaimana aparat negara ini bisa melayani dan melindungi warga negara. Sehingga kita ini ada juga prinsip republik yang sangat berbeda dengan kolonial dan kerajaan. Itu artinya kita kembali kepada rakyat dan warga. Jadi republik itu adalah sama dengan rakyat plus warga negara. Semula gitu ya, kalau setelah 45 ke sini itu rakyat itu yang paling awal. Rakyat membentuk pemerintah, memberikan mandat pada pemerintah ini secara politik. Kemudian pemerintah itu adalah institusi politik. Ya, dia bekerja atas dasar aspirasi rakyat, atas kehendak rakyat dalam rangka untuk memerintah negara. Jadi urutannya rakyat, pemerintah, negara, warga negara, gitu ya. Jadi kalau negara sama warga negara itu hukum, kalau rakyat sama pemerintah itu namanya politik. Jadi hukum itu dimaksudkan memang harus melayani politik atau menjadi koridor atas aspirasi kehendak politik yang dimiliki oleh rakyat dan pemerintah, gitu ya. Dan ini memang sering juga terjadi salah kaprah gitu ya. Jadi sebenarnya negara ini dibuat
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi karena negara ini dikuasai oleh aparatus negara, termasuk para teknokrat itu, sehingga yang terjadi itu bukan mencerdaskan bangsa, tetapi justru melakukan pembodohan terhadap bangsa. Dan itu sudah berlangsung lama. Meskipun para negarawan itu punya kesepakatan mengalokasikan 20% anggaran negara untuk pendidikan gitu ya. Tapi pendidikan kita itu masih sangat jauh untuk membentuk kecerdasan warga negara. Ya karena itu tadi salah kaprah. Pendidikan juga salah kaprah. Jadi pendidikan itu ya kayak hanya mengisi gelas kosong, hanya menghafalkan gitu ya. Hanya sibuk dengan kurikulum tapi bukan liberasi gitu ya. Bukan pembebasan ya, bukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sama juga konsep pemerintah ini kan sebenarnya punya gagasan untuk liberasi terhadap rakyat. Tetapi pemerintah ini malah justru bertindak seperti halnya negara. Lebih banyak mengatur, mengendalikan, mendisiplinkan. Nah, selain itu kita juga bisa menyaksikan ini ya, salah kaprah antara konsep negarawan dan bangsawan. Bangsawan ini kan salah kaprah ini. Bangsawan ini seharusnya kan orang-orang yang berorientasi bangsa, yang romantis, yang nasionalis begitu ya, yang mencintai bangsa gitu ya. Kan begitu seharusnya kan. Tetapi apa yang terjadi, yang namanya bangsawan itu adalah orang-orang berdarah biru, orang aristokrat. Jadi nggak nyambung antara bangsa dan wan tadi itu nggak nyambung. Nah seharusnya definisi darah biru aristokrat itu sebenarnya lebih tepat diberikan pada konsep atau kata kunci negarawan. Negarawan itu ya orang-orang yang mengurus negara atau para pejabat negara. Orang-orang yang duduk terhormat dipercaya oleh rakyat supaya mengelola negara itu namanya negarawan ya. Itu sebenarnya bisa juga malah justru dimaknai sebagai bangsawan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mengelola negara ini itu cinta pada bangsa, bukan pada cinta pada kantornya, bukan cinta pada dirinya sendiri, bukan memperkaya diri dan sebagainya. Itu kan soal moralnya seperti itu begitu ya. Dan memang kalau kita bicara negarawan itu saya selalu mengingat pesan dari Aristoteles. Dia bilang bahwa para pendiri negara yang selanjutnya bisa disebut sebagai negarawan itu adalah dharmawan besar. Karena mereka berjuang itu akan memberikan perlindungan, kebaikan, keadilan bagi orang banyak yang kemudian disebut sebagai warga negara. Nah kemudian di kita itu ya tentu ini spirit soal dharmawan besar ini adalah. Tetapi konsep negarawan ini lalu menjadi terlalu suci. Ya, jadi kayak malaikat. Jadi artinya kan sebenarnya politisi pun yang mengurus negara itu juga bisa disebut sebagai negarawan. Tetapi kita sudah terlanjur salah kaprah kalau politisi yang mengorganisir diri meskipun mereka memperjuangkan rakyat katakanlah itu tidak itu sering diadili Anda ini bukan negarawan karena Anda hanya berpikir organisasi Anda. Padahal partai itu juga memperjuangkan kepentingan rakyat. Jadi kita harus duduk ya kalau kita bicara negarawan itu seharusnya juga punya sifat bangsa gitu ya, bukan hanya soal orang-orang yang mengurus negara, tapi mencintai bangsa itu sehingga negarawan ini lebih tepat disebut sebagai bangsawan atau dengan kata lain kosakata bangsawan ini sebenarnya lebih tepat disematkan pada orang-orang, pada tokoh yang menjadi dharmawan besar sekaligus juga mencintai rakyat, mencintai bangsa, menggunakan negara itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi negeri, tanah air, tumpah darah, masyarakat yang begitu beragam sesuai spirit Bhinneka Tunggal Ika.